Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah studi fatwa dan regulasi ekonomi syariah, tema undang-undang dan peraturan leasing. Jurnal artikel implementasi leasing mengacu pada perundang-undangan di Indonesia. Dosen pengampu Iza Hafizuri PhD. Saya sendiri atas nama Umi Salamah. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pembiayaan leasing di Indonesia. Dalam penelitian ini dilakukan analisis khusus bagaimana penerapan pembiayaan leasing menurut undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pengertian leasing berada dari bahasa Inggris to lease yang berarti artinya menyewakan. Namun, leasing memiliki persyaratan tertentu sehingga tidak bisa disamakan dengan sewa menyewa seperti biasanya. Namun, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, leasing berarti sewa guna. Dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing, disebutkan bahwa sewa guna usaha leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, misalnya kendaraan atau mesin pabrik, dalam kurun waktu tertentu. Dan dasar hukum leasing dibagi menjadi dua. Yang pertama, dasar hukum pokok sewa guna usaha. Yang kedua, dasar hukum bersifat administratif. Untuk yang pertama, dasar hukum pokok sewa guna usaha. Pasal 1339 KUHP Perdata merupakan dasar hukum pokok karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan. Setiap perikatannya yang diatur oleh pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan cerminan dari asas kebebasan berkontrak, yang artinya setiap pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut selama memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya, dasar hukum bersifat administratif dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, SKP 3 Menteri yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan nomor 22 tentang perizinan usaha leasing. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selanjutnya, yang keempat yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 634 tahun 1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Keuangan tentang kegiatan sewa guna usaha leasing. Sejarah leasing tidak diketahui secara pasti, namun diyakini kegiatan transaksi leasing sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Pada awalnya, transaksi leasing dilakukan oleh orang-orang Sumeria yang dimulai dari peralatan pertanian, hak-hak penggunaan tanah, air, sampai binatang ternak. Dalam perkembangan berikutnya, banyak ditemukan sistem hukum yang mencantumkan transaksi leasing sebagai salah satu metode pembiayaan. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1284 di Inggris, usaha leasing diatur dalam sebuah undang-undang, dan pada tahun 1800 mulai terjadi perkembangan jenis barang yang dijadikan usaha leasing. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 1700-an di Amerika telah terjadi kegiatan leasing yang berupa kuda atau kereta. Di Amerika, leasing berkembang secara pesat ditandai dengan adanya pembangunan jaringan rel kereta api di sebagian besar wilayahnya. Jika di awal kita membahas sejarah leasing di dunia, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah leasing di Indonesia.
Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan, Perindustrian dan Menteri Perdagangan, leasing mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1974. Setelah dikeluarkannya SKB, berdirilah perusahaan leasing pertama di Indonesia, yaitu PT Pembangunan Armada Niaga Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1999. Pemerintah memberikan kebebasan para pengusaha untuk membuka perusahaan pembiayaan leasing. Jenis-jenis leasing yang pertama ada operating leases, yaitu lessor memberi barang modal kemudian disewakan kepada lessee. Pembayaran yang dilakukan lessee tidak mencakup biaya yang dikeluarkan lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut. Namun lessee hanya membayar biaya sewa saja. Yang kedua ada financial leases, yaitu perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal, sedangkan tugas lessee hanya melakukan pemasaran, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal saja. Leveraged leasing merupakan transaksi leasing yang melibatkan paling sedikit tiga pihak. Yang pertama lessee, yang kedua perusahaan lessor, yang ketiga kreditor jangka panjang yang membiayai barang modal, sehingga kreditor menjadi bagian terpenting dalam transaksi ini. Selanjutnya, sales type leasing merupakan transaksi pembiayaan leasing secara langsung. Yang terakhir ada leasing operasi, adalah kontrak yang memberikan hak pada lessee untuk menggunakan barang lessee, menggunakan saja, dan tidak dapat mengakui barang tersebut sebagai hak miliknya. Praktik kerja leasing terdapat dua tahap. Yang pertama, tahap sebelum terjadinya perjanjian, yang biasa dilakukan sebelum terjadinya perjanjian antara lessor dengan lessee. Yang pertama ada negosiasi atau tawar-menawar. Yang kedua, konfirmasi pemberitahuan. Setelah melakukan negosiasi antara lessee dan lessor telah sepakat mengenai barang dan harga sewa guna usaha. Langkah selanjutnya adalah lessee mengajukan permohonan kepada pihak lessor untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha. Pada tahap ini, lessee diwajibkan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak lessor. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kelayakan, merupakan tahap pemeriksaan formulir permohonan kelengkapan persyaratan dan pengamatan secara langsung pada usaha yang dimiliki lessee. Jadi nanti perusahaan leasing bisa memastikan apakah lessee tersebut layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atau tidak. Yang terakhir, adanya keputusan merupakan tahap di mana pihak lessor memberikan penilaian apakah fasilitas sewa guna usaha dapat diberikan atau tidak. Yang kedua, ada tahap kontraktual, yaitu saat terjadinya perjanjian. Tahap ini merupakan hasil dari kesepakatan antara lessee dengan lessor, dilaksanakan dengan penandatanganan. Perjanjian tersebut merupakan tahap bahwa lessee telah sepakat mengenai isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh pihak lessor. Selanjutnya ada hak lessee. Yang pertama yaitu memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari pihak lessor untuk membiayai pembelian barang. Yang kedua, menerima barang yang menjadi objek perjanjian dari lessor secara tepat waktu. Yang ketiga, pada akhir masa leasing, lessee dapat menggunakan hak opsi apakah memperpanjang atau membeli objek leasing. Selanjutnya ada kewajiban lessee. Yang pertama, membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulan dengan jumlah yang telah disepakati. Yang kedua, menentukan objek sewa guna usaha.
Yang ketiga, membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha. Yang keempat, mengadakan pembukuan yang telah dibuat oleh akuntan publik, kemudian diserahkan kepada lessor. Tanggung jawab pihak leasing. Yang pertama, bertanggung jawab atas objek perjanjian dan menggunakan barang tersebut dengan baik. Yang kedua, mematuhi setiap anjuran dari lessor terkait penyimpanan dan perawatan barang. Yang ketiga, leasing bertanggung jawab penuh atas risiko kehilangan, kerusakan atau kerusakan barang, kecuali akibat adanya keadaan yang memaksa. Yang terakhir, bertanggung jawab penuh atas pembayaran pembelian barang objek. Hak lessor. Yang pertama, menerima pembayaran uang sewa. Yang kedua, memegang bukti kepemilikan atas barang objek sewa guna usaha. Yang ketiga, memerintahkan lessee untuk membayar seluruh angsuran, menuntut pengembalian barang objek perjanjian dari lessee, dan mengakhiri perjanjian secara sepihak jika terjadi hal yang melanggar peraturan. Kewajiban lessor yang pertama yaitu memberikan pembiayaan pada lessee dengan cara menyediakan dana dalam proses pembelian barang yang menjadi objek perjanjian. Yang kedua, menyerahkan barang secara tepat waktu. Yang ketiga, menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang objek perjanjian setelah lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli barang tersebut. Tanggung jawab pihak lessee. Yang pertama, lessor bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran pembelian objek sewa guna kepada supplier setelah diterimanya surat penerimaan barang dan perintah untuk melunasi tagihan. Yang kedua, lessor bertanggung jawab agar pihak supplier menyerahkan barang sewa guna dengan tepat waktu. Penyelesaian wan prestasi. Dalam pembiayaan biasanya terdapat wan prestasi atau keadaan di mana pihak lessor tidak mampu memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian, disebabkan karena keadaan yang dialami lessor yang berada di luar kekuasaan atau kekuatan. Dalam pembiayaan leasing, jika pihak leasing melakukan wan prestasi, maka tindakan yang harus dilakukan oleh lessor adalah dengan mengirim somasi atau surat pemberitahuan bahwa leasing harus memenuhi prestasi atau kewajibannya yang harus dilakukan. Jika setelah diberi somasi kok pihak leasing tidak segera melaksanakan kewajibannya atau tetap lalai untuk memenuhi prestasi, maka tindakan selanjutnya adalah menarik kembali barang modal. Selanjutnya, berakhirnya perjanjian sewa guna usaha. Sewa guna usaha berakhir jika yang pertama, kesepakatan perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila semua pihak telah sepakat untuk mengakhiri leasing dengan cara leasing menggunakan hak opsinya dengan memilih mengembalikan barang modal atau membeli barang modal tersebut. Yang kedua, terjadinya wan prestasi karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak perjanjian. Yang terakhir, timbul suatu keadaan di luar kesalahan yang dilakukan oleh para pihak sehingga memaksa pembiayaan leasing berakhir.